Hello everyone, pada video kali ini kita akan membahas materi trigonometri analitika, tepatnya bagian sinus. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua subtopik, yaitu rumus sinus jumlah dan selisih sudut, dan rumus sinus sudut rangkap dan sudut paruh. Dapat dilihat, ini merupakan sinus jumlah sudut, dan ini merupakan sinus selisih sudut ya. Kemudian subtopik yang kedua yaitu kita akan membahas rumus sinus sudut rangkap dan sudut paruh seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, agar konsep yang kita pelajari lebih matang, maka langsung saja ke contoh soal seperti ini. Oke, soal yang pertama. Yang ditanyakan adalah sinus dari 165 derajat. Nah, dari sini kita garis bawahi, sinus 165 derajat itu bukan merupakan sudut istimewa. Sudut istimewa itu yang gimana? Yang 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 0 derajat, dan seterusnya. Nah, sinus 165 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa. Berarti harus ada metode tertentu untuk menentukan sinus 165 derajat, yaitu metode yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu trigonometri analitika, di mana sinus jumlah sudut dan sinus selisih sudut dapat kita gunakan untuk menentukan sinus 165 derajat ini. Oke, yang pertama kita akan menggunakan sinus jumlah dua sudut ya. Maka dapat saya tuliskan sinus 165 derajat ini akan sama dengan sinus 135 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, kita memilih dua angka ini haruslah angka atau sudut yang merupakan sudut istimewa ya. Berarti dapat saya masukkan lagi ke persamaannya yang telah terpampang di HP kalian sebelumnya gitu ya. Sin 135 derajat dikali cos 30 derajat ditambah dengan cos 135 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Nah, maka langkah selanjutnya tinggal kita masukin aja nilai sin dan cosinus 135 derajat dan 30 derajat ini. Ingat, sin 135 derajat itu berada di kuadran kedua, berarti positif ya. Dapat saya tuliskan setengah akar 2. Kemudian cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ditambah cos 135 derajat itu karena berada di kuadran kedua bernilai negatif, maka saya dapat tuliskan min setengah akar 2 dikali dengan sin 30 derajat adalah 60 maksud saya setengah. Kemudian dapat saya proses lagi seperempat, kemudian akarnya dikalikannya itu 6, dikurangi seperempat, akarnya adalah 2. Nah, kedua bagian ini memiliki seperempat, maka dapat saya keluarkan atau faktorkan. Seperti ini hasilnya. Seperempat di dalam kurungkannya adalah akar 6-nya dikurangi akar 2. Nah, cara kedua kita akan membuktikan sin 165 derajat ini dengan metode sin selisih sudut. Nah, dapat saya tuliskan seperti ini ya. Saya tuliskan ulang. Sin 165 derajat itu nantinya akan sama dengan sin 210 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Betul ya, 210 dikurangi 45 akan menghasilkan 65 derajat. Maka dapat saya masukkan ke dalam persamaan yang telah kita peroleh tadi di sebelumnya gitu ya. Berarti sin 210 derajat itu dikali dengan cosinus 45 derajat dikurangi cosinus 210 derajat dikali dengan sin 45 derajat. Nah, dari sini kita masukkan nih nilai-nilainya karena kedua angka yang kita peroleh tadi itu merupakan sudut istimewa. Sin 210 derajat itu akan bernilai negatif karena berada di kuadran ketiga, yaitu setengah. Oke, kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Kemudian dikurangi dengan cosinus 210 derajat. Nah, cosinus di kuadran 3 juga bernilai negatif. Maka dapat saya tuliskan min setengah akar 3. Kemudian dikali dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, tinggal kita proses saja nih.
Saya letakkan ya yang positif ini karena negatif bertemu dengan negatif di depan ya. Kemudian yang bernilai negatifnya saya taruh di belakang supaya lebih enak aja gitu ya dilihatnya. Berarti nanti ujung-ujungnya 1/4 akar 6 dikurangi dengan 1/4 akar 2. Berarti ujung-ujungnya sama aja nilainya seperti ini. Berarti kita menggunakan metode manapun, asalkan caranya benar, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Baik menggunakan penjumlahan dua sudut maupun selisih dua sudut. Oke. Oke, kemudian contoh soal yang kedua yaitu seperti ini ya. Jika sin 2x sama dengan 1/7, maka nilai dari sin x min cos x adalah, oke kita langsung tuliskan bentuk lain dari sin 2x yaitu 2 sin x dikali dengan cos x itu sama dengan 1/7. Nah, ini adalah bentuk lain dari sin 2x ya. Nah, kemudian kita langsung berfokus kepada hal yang ditanyakan, yaitu sin x sama dengan, maksud saya sin x dikurangi cos x. Nah, seandainya kita memiliki ide untuk menguadratkannya, maka langsung saja kita pecah-pecah seperti ini gitu ya. Oke, yang terakhir adalah ditambah dengan cos kuadrat x. Maka sesuai dengan rumus identitas, yaitu sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x akan menghasilkan 1. Kemudian dikurangi dengan 2 sin x kali dengan cos x. Nah, kemudian kita bisa substitusikan nilai 2 sin x dikali dengan cos x itu sama dengan 1/7. Langsung saja saya tuliskan 1/7 di sini. Lalu kita operasikan pecahan ini. Kita ubah 1 menjadi 7/7 karena sama aja nilainya 7/7 itu sama dengan 1. Dikurangi 1/7 maka akan menghasilkan 6/7. Nah, apakah ini hasil totalnya? Dan ternyata tidak, masih berlanjut ya. Nah, kan nilai sin x min cos x ini dikuadratin. Berarti nilai 6/7 itu merupakan nilai sin x dikurangi cos x kuadrat. Lalu bagaimana mencari nilai sin x min cos x saja? Maka yang sin x min cos x ini harus kita akarkan. Berarti hasilnya yaitu 6/7 juga harus diakarkan. Maka langsung saja saya tuliskan seperti ini. Sin x dikurangi cos x itu sama dengan akar 6/7. Nah, sebenarnya penyebutnya juga memiliki akar ya, tapi karena digabung, so bentuk ini dapat kita ubah ke bentuk ini. Lalu kita akan rasionalkan penyebutnya. Karena pecahnya rasional itu tidak berbentuk akar seperti ini ya. Oke, akar 6 per akar 7 nanti kita kalikan semua dengan akar 7 maupun pembilang maupun penyebutnya. Maka ini akan menghasilkan akar 42. 6 dikali 7 akar 42 ya. Saya tuliskan akar 42 per, nah ini akar 7 dikali akar 7 ini merupakan perkalian akar kembar gitu ya. Maka akan menghasilkan angka itu sendiri yaitu 7. Nah, maka hasilnya dapat saya tuliskan lagi ke dalam bentuk lain yaitu 1/7 akar 42 nilai sin x min cos x-nya. Oke, kita masuk contoh yang ketiga yaitu sebagai berikut. Jika sin 6x tambah 120 derajat sama dengan P, jika x kurang dari min 5 derajat lebih dari min 20 derajat, maka nilai dari sin 3x tambah 60 derajat. Kita langsung ngeh nih. Oke, kita dapat tuliskan seperti ini nih. Sin 3x, maksud saya sin 3x tambah 60 derajat itu sama dengan sudut paruhnya, yaitu sin setengah dari 6x tambah 120 derajat. Sampai sini paham ya? Kemudian mari kita masukkan ke dalam persamaannya sebagai berikut. Plus minus akar 1 min cos 6x tambah 120 derajat. Oke, saya panjangkan per 2. Oke, lalu nilai cos ini kita dapat dari mana? Oke, kita gambarkan terlebih dahulu sebuah segitiga siku-siku ya.
dengan sudut 6x tambah 120 derajat. Saya tuliskan di sini 6x tambah 120 derajat. Kemudian nilai sinnya yaitu P, maka dapat saya tuliskan seperti ini. Kemudian nilai sampingnya, maka 1/2 dikurangi P kuadrat. 1/2, maksud saya 1 kuadrat ya. Seperti ini. Maka nilai cos dari 6x tambah 120 derajat adalah akar 1 min P kuadrat itu sendiri. Maka langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Plus minus akar 1 dikurangi akar lagi di dalam akar gitu ya. P kuadrat per 2. Nah, seperti soal yang kedua sebelumnya, penyebutnya harus kita rasionalkan karena pecahan terkadang tidak memiliki bentuk akar gitu. Maka mari kita rasionalkan. Oke, kita ubah terlebih dahulu pecahannya bentuknya seperti ini ya. Oke, per akar 2. Seperti ini. Kemudian kita rasionalkan dengan mengalihkan pembilang maupun penyebutnya dengan akar 2. Kemudian dapat diperoleh yaitu akar 2 dikurangi 2 akar 1 min P kuadrat. Dibagi dengan, ingat, perkalian akan kembar, maka akan menghasilkan angka itu sendiri, yaitu sama dengan 2. Saya tuliskan di sini. Maka kemudian dapat saya tuliskan seperti ini, setengah plus minus setengah gitu ya. Akar 2 min 2 akar 1 min P kuadrat. Oke, semoga semua paham ya. Sampai jumpa. Bye.